Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian sehat-sehat aja ya. Jumpa lagi kita di ibadah sekolah minggu, hari Minggu 20 September 2020. Yuk kita mulai ibadah kita nyanyikan satu lagu penyembahan. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, sekarang kita bersatu di dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan karena sampai hari ini kami dan keluarga kami masih sehat. Tuhan, berkati kami mau sekolah minggu. Tutup bungkus kami Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan supaya kami bisa mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar dari Hakim-Hakim 1 sampai pasalnya yang ketiga. Kita mulai ceritanya ya. Yosua sudah mati, namun rencana Allah tidak boleh terhenti. Allah menegaskan kepada suku Yehuda bahwa mereka harus maju memerangi orang Kanaan. Memang Tuhan menjanjikan kemenangan, tetapi janji itu tidak didapat dengan bersantai-santai saja. Janji kemenangan itu harus mereka sambut dengan cara meraihnya dalam perjuangan. Iman yang diiringi dengan ketaatan menghasilkan kemenangan yang menakjubkan. Beberapa suku Israel lainnya tidak mengikuti teladan Yehuda dan Simeon. Mereka tidak menghalau penduduk kota Kanaan. Mereka mau menerima pemberian Allah, yaitu tanah Kanaan, tetapi tidak bersedia menaati kehendaknya Allah. Adik-adik, kita belajar dari sini, kita harus berusaha dan berdoa untuk mendapatkan yang kita inginkan. Lalu, sikap Israel yang kompromi dengan musuh adalah jahat di mata Tuhan, karena merupakan ketidaktaatan terhadap perjanjian Sinai. Dulu di Gilgal, orang tua mereka memberi diri disunat dan merayakan Paskah sebagai tanda ketaatan mereka untuk dipimpin Tuhan. Kini, mereka menangis di Bokim karena teguran malaikat Tuhan. Sayangnya bukan tangisan penyesalan karena dosa, melainkan karena akibat perbuatan mereka. Akibat kompromi dengan musuh, Israel terjerumus. Israel menyembah Baal dan Asitoret. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena Israel melupakan perbuatan Tuhan. Israel melupakan janji setia orang tua mereka kepada Tuhan dengan menyembah ilah-ilah Kanaan. Kejahatan Israel menjadi-jadi. Mereka tidak belajar dari pengalaman masa lalu. Bagaimana Tuhan menghukum karena ketidaksetiaan.
tetapi juga dalam belas kasihan dan karena perjanjiannya tetap menyelamatkan mereka. Akhirnya Tuhan membiarkan musuh mereka menjadi jerat supaya mereka sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Adik-adik, sebenarnya pembelajaran ini tuh cerminan diri kita. Kebebalan Israel tuh seperti kebebalan kita. Kita tuh suka lupa sama kebaikan Tuhan dan senengnya sama dunia aja. Dan juga kita suka tidak setia dengan Tuhan. Kita harus belajar setia ya adik-adik. Selanjutnya, secara naluriah, setiap manusia mencari kesenangan serta kenyamanan dan akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari berbagai kesusahan. Namun, naluri manusia yang telah jatuh ke dalam dosa belum tentu dapat dijadikan pedoman. Tuhan, pencipta manusia, lebih memahami apa yang sesungguhnya penting buat kita serta kehidupan seperti apa yang sepatutnya kita miliki. Sesuai dengan perkataan yang telah disampaikan oleh malaikat Tuhan di Hakim-Hakim 2 ayat 1-5, Tuhan memang membiarkan orang Kanaan tetap berdiam di tempat mereka. Selain sebagai sebuah bentuk hukuman, Tuhan ingin menguji kesetiaan dan kasih Israel, serta ketaatan mereka kepada Tuhan. Tuhan juga ingin mengajarkan pengalaman dalam peperangan kepada generasi baru itu, namun bukan tentang bagaimana cara berperang, melainkan pada signifikasi peperangan melawan Kanaan. Sebab, kegagalan bangsa Israel dalam menyingkirkan bangsa Kanaan bukan karena mereka tidak mampu. Generasi muda Israel yang masuk ke tanah perjanjian tidak memahami bahwa perintah Tuhan harus ditaati dengan sungguh-sungguh. Meskipun perintah itu kelihatan susah, Tuhan pasti akan memampukan mereka menaatinya. Maka dalam kebaikannya Tuhan memakai penghukuman sebagai alat pendewasaan bagi generasi muda yang tidak berpengalaman itu. Dan kenyamanan yang dicari oleh Israel dipakai Tuhan untuk melatih iman mereka. Dari pengalaman bangsa Israel bersama Tuhan, kita bisa belajar bahwa jika kenyamanan atau kesenangan bisa membuat kita mengabaikan kehendak Tuhan, ketidaknyamanan atau kesusahan juga bisa saja merupakan ajang pembentukan dari Tuhan agar kita terlatih sehingga menjadi dewasa di dalam iman, serta memiliki ketergantungan penuh kepada Tuhan. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar harus taat dan setia kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, berusaha dan berdoa untuk mendapatkan hal yang kita mau, terus juga harus ingat tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang gak kalah penting, Tuhan harus menjadi yang utama di dalam hidup kita. Dan sekarang, tugas sekolah minggu untuk minggu ini adalah kalian tulis 5 alasan kenapa Tuhan harus menjadi yang nomor 1 atau yang utama di dalam hidup kita. Nanti kalian tulis, terus kalian hias sesuai kreativitas kalian. Dan ayat emas minggu ini dari Roma 12 ayat 2. Yuk kita baca bareng-bareng dulu ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa
Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh sekolah hari ini. Tuhan tolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, dadah.